Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang ikatan. Apakah itu ikatan? Ikatan itu adalah sesuatu kebiasaan buruk yang sering kita lakukan yang akhirnya mendatangkan dosa. Contoh, kita mungkin sering berhubungan dengan roh leluhur atau orang yang sudah mati. Atau mungkin kita sering menonton film-film porno. Atau kita mungkin sering minum sampai mabuk-mabukan dan lain-lain dan lain-lain. Setiap kebiasaan yang buruk yang kita lakukan ini nanti akan mengikat kita. Dan kalau manusia itu sudah terikat, apa yang terjadi? Perhatikan Lukas pasal 13 ayat 11 dan ayat 16. Firman Tuhan katakan, ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Lewat ayat firman Tuhan ini kita bisa melihat dengan jelas. Ikatan itu bisa membuat orang menjadi sakit dan menderita. Kita melihat lewat ayat firman Tuhan ini. Seorang wanita yang terikat. Dirasuk oleh roh jahat itu selama 18 tahun. Dan roh jahat itu buat wanita itu sampai bungkuk. Jadi kita melihat kalau orang sudah terikat, maka iblis itu bisa memperlakukannya apa saja. Sebab orang yang sudah terikat itu dia akan mengikuti apa saja yang dimaui oleh iblis dan iblis itu juga akan bisa melakukan apa saja kepadanya. Dan kita perhatikan, kalau seseorang terikat, dia bisa menjadi sakit, dia bisa menderita. Tetapi perhatikan, bisakah ikatan itu juga menghalangi berkat Tuhan? Sudah pasti bisa. Sebab di dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, dosa membuat hubungan manusia itu terputus dengan Tuhan. Sudah jelas Allah tidak bisa memberkati kita kalau kita melakukan dosa itu. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta berkat Tuhan, berkatnya tidak kunjung datang. Yang jelas, kalau orang itu sudah terikat, sudah pasti semua yang baik yang dari Tuhan itu digagalkan oleh setan itu. Setan itu tidak mau kita mendapatkan semua yang terbaik dari Tuhan. Baik itu kesehatan, baik itu berkat, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir kita perhatikan. Kalau seseorang sudah terikat, bisakah dia mengasihi Tuhan? Bisakah dia datang kepada Tuhan? Jelas tidak. Sebab apa? Dia diikat oleh iblis itu. Dan dia tidak bisa mengasihi Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan ini karena saya pun pernah mengalami. Cukup lama saya diikat oleh setan itu ketika saya melakukan kebiasaan yang buruk itu. Saya pernah menuntut ilmu-ilmu, tetapi setelah sekian lama saya mau mengikut Tuhan, tapi nggak bisa sungguh-sungguh. Saya lihat teman-teman rajin ke gereja,
Mereka bersukacita, saya kepengen seperti mereka, tapi tidak bisa. Tetapi yang membuat saya tidak bisa itu saya tidak mengerti. Saya tidak menyadari bahwa saya pegang ilmu-ilmu. Sampai saya sekolah pendeta, saya tidak menyadari bahwa saya melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan firman Tuhan yang mendatangkan dosa itu. Enggak mengerti saya. Jadi setiap saya mandi, saya baca-baca dulu airnya. Baru saya mandi. Tapi detik-detik saya mau bertobat, saya mulai sadar, saya mau coba terlepas dari kebiasaan yang buruk itu. Saya mandi, tidak mau baca-baca, saya ketakutan. Tapi kalau saya baca-baca, saya nggak takut. Dan kalau saya tidak baca, takut, dan takutnya itu sampai mengerikan sekali. Takut sekali. Dan itu cukup lama peperangan dalam hidup saya. Sampai pada akhirnya waktu itu, ketika jam pelajaran di sekolah pendeta, saya permisi sama dosen. Otomatis pikiran dosen itu mau ke toilet. Tetapi saya waktu itu bukan ke toilet, tapi pergi ke kamar asrama. Di kamar asrama, saya itu merokok. Ketika saya merokok, saya berpikir mau masuk ruang sekolah lagi, ruang kelas. Ternyata saya jatuh. Itu kejadiannya tahun 86. Saat itu belum ada orang didoakan jatuh-jatuh. Terus kemudian setelah jatuh saya coba berdiri lagi. Tapi jatuh lagi. Tapi waktu jatuh yang kedua itu saya betul-betul takut. Sebab saya merasakan, oh Tuhan ada di sini. Itu yang membuat saya takut. Saya berpikir, loh kok bisa sampai 2 kali jatuh. Kemudian saya masuk di sekolah. Saya nggak fokus lagi mengikuti pelajaran. Sebab saya teringat dengan peristiwa itu tadi. Kemudian saya mengambil keputusan, saya harus berpuasa. Saya waktu itu berpuasa 36 jam tidak makan dan tidak minum. Saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itulah jalannya saya terlepas dari ikatan itu. Saya yang tadinya tidak menyangka ikatan itu menghalangi saya mengasihi Tuhan. Dan saya menyadari, saya juga tidak menyangka bahwa ilmu-ilmu itu kan sudah lama saya pegang. Dan saya tidak menyadari bahwa itu menghalangi saya untuk mengasihi Tuhan. Tetapi setelah itu terlepas semuanya, baru saya merdeka, baru saya bisa bersukacita, baru saya bisa bergembira di dalam Tuhan. Kenapa? Karena firman-Nya itu memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kau. Jadi ketika kita mengerti firman-Nya, Tuhan memerdekakan kita sehingga ikatan itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Ikatan itu tidak bisa mengganggu kesehatan kita lagi. Tidak bisa mengganggu berkat dan keuangan kita lagi. Dan tidak bisa menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.